Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini dia kelanjutannya. Wanita yang dipanggil Yuyun itu segera menghentikan kakinya. Ia berbalik dengan cepat, meski matanya tertutup oleh lilitan kain. Ia tahu harus kemana melangkah. Kini kamar Nia jadi tujuan. Tongkat bambunya mengacung ke depan, seperti dirasuki sesuatu. Ia bersiap menghunusnya ke arah Nia. Aku yang melihat tindakan itu segera pasang badan, menekan tongkat bambu dengan dadaku. Sialnya, tongkat itu terasa panas seperti besi yang dibakar. Aku mundur sambil memegang dadaku sendiri. Herannya, tak ada bekas apapun di sana. Kilauh merentangkan lengan kanannya di hadapan wajah Teh Yuyun, menghalangi agar apapun yang akan terjadi dapat dicegah. "Yun, cepat pergi." Perintahnya membentak hingga seluruh orang di ruangan ini dapat mendengar. Teh Yuyun masih diam. Ia seperti ingin berkata sesuatu, namun bibirnya hanya bergerak kecil bergumam tanpa suara yang keluar. Seperti kesal, ia kemudian pergi. Murid, guru, sama saja. Mana taringmu Lawu? Aku murid Kikala, menantangmu hingga maut menjemput. Suara Nia semakin seram terdengar. Apapun atau siapapun yang merasuki tubuhnya kini mulai menggila. Ibu semakin kaget dengan perubahan Nia. Ia menangis sambil memeluk tubuh Nia yang terbaring di atas ranjang. "Yang cantik, ini ibu nak, ini ibu, bangun sayang, bangun." Ibu berusaha menggoyang tubuh Nia yang kaku seperti batang kayu. "Minggir kau, aku bukan anakmu." Nia menendang mengarah ke kepala ibu. Bapak dengan sigap menahannya sambil menarik ibu ke belakang agar menjauh. Setelah ibu terjatuh ke belakang, bapak melompat ke atas tubuh Nia dengan tangan terkepal, bermaksud membalasnya agar tersadar. Seolah tahu apa yang akan terjadi, Nia mengangkat kedua kakinya dengan cepat, menendang bapak yang sedang melompat di udara. Bapak yang tak sempat menahannya terkena telak hingga ia terpental ke belakang. "Pak, Bu, sadar itu bukan Nia." Aku berteriak pada mereka dan berusaha membawanya keluar kamar. "Yan, urus orang tuamu, aku saja yang turun." Kilauh berjalan masuk kamar meninggalkan aku yang sedang menenangkan orang tuaku. "Hehehe, Kadia sial Lawu." Kulihat Nia bangun dari ranjang dengan mata yang masih tertutup. Ia memasang kuda-kuda saat melihat Kilauh mendekat. Kilauh hanya terlihat diam di pintu kamar. Karena ia membelakangiku, aku tak tahu emosi seperti apa yang Kilauh tunjukkan. Tapi Nia terlihat tersenyum, senang saat menghadapinya. Nia lalu melompat ke arah Kilauh. Setelah ia melakukan dorongan dari tembok kamar di belakang tubuhnya, kakinya bersiap menendang. Kilauh menerima serangan itu, mencengkeram tubuh Nia dan seketika membantingnya. Bandingan itu sontak membuat Nia mual. Ia kewalahan. "Lawu!" Nia bangkit dan mengarahkan tinjunya. Kilauh menahan itu dengan telapak tangan yang terbuka dan segera menarik tangannya sendiri ke dalam. Saat posisi itu, dagu Nia dihantam oleh lutut Kilauh dengan cepat hingga ia ambruk seketika. "Nia!" Aku yang melihatnya sungguh tak tega. Bagaimanapun itu masih Nia, itu masih adikku. Aku segera memeluk tubuhnya, mengguncangnya agar ia tersadar. "Halik sial!" Aku ditampar hingga seluruh tubuhku terlempar. Aku mendarat kemudian dengan kepala masuk ke kamar Nia, sementara tubuhku masih di luar. Saat aku berusaha bangun, kulihat Nia masih terbaring di atas ranjang. Aku yang melihatnya keheranan. Bagaimana bisa ada dua Nia di rumah ini? "Ki!" tanyaku saat melihat kejadian itu. "Oh, geus datang."
Aing moal nahan deui ari kitu mah. Entah bagaimana aku menyebutkannya, nada bicara Kilawu seperti mengancam atau senang. Yang pasti, saat aku mendengarnya, tubuhku gemetaran. Dalam sekejap, Kilawu mendekat lalu mencekik serta mengangkat tubuh Nia yang dari tadi bertarung dengannya. Aku melihatnya tersenyum. Ya, Kilawu menampakkan giginya dengan wajah yang menyeramkan. Nia yang Kilawu cekik meronta-ronta. Kakinya menggantung seolah mencari pijakan sambil menendang Kikala. Ia seperti panik. Lalu, lolongan dari sekumpulan anjing terdengar bersahutan. Suara mereka seperti semakin mendekat. Ampun Ki, jangan lemparkan saya ke geni. Kini ia memelas. Kulit wajah Nia yang kulihat perlahan terkelupas. Dengan perlahan keriput mulai terlihat. Kini ia membuka matanya, tapi matanya bolong. Sungguh tak ada bola mata yang seharusnya ada di sana. Nia yang sedang dicekik oleh Kilawu itu perlahan wajahnya berubah menjadi sosok nenek tua. Rambutnya pun memutih. Tubuhnya kurus ringkih dan keriput. Entah dari mana banyak sekali anjing yang datang. Mereka berlari dengan ganas menampilkan taringnya yang mencuat. Saat kulihat mata anjing-anjing itu, warnanya hijau menyala. Mengerikan. Seperti kelaparan, kumpulan anjing tadi masuk ke dalam rumah, lalu menggigiti sosok yang sedang Kilawu gantung. Mereka melompat untuk mengambil potongan demi potongan daging dari tubuh sosok itu. Ampun Ki, ampun. Kilawu melepaskan cengkramannya, menjatuhkan sosok itu yang disambut oleh anjing-anjing yang sedari tadi memakannya. Mereka menyeret dengan cepat tubuh itu, menjauh hingga mereka hilang di telan kegelapan. Hanya teriakannya mengiring ia yang sedang diseret. Lalu hawa dingin mengusik sisi rumah. Kilawu menghela nafas panjang. Nia, bangun! Kilawu membentak. Seperti dipanggil, Nia mulai membuka mata. Bapak maupun ibu yang dari tadi hanya bisa terduduk diam di lantai tak berdaya, segera berlarian masuk ke dalam kamar Nia. Ayah, ibu, ada apa? Nia yang baru sadarkan diri keheranan saat tubuhnya dipeluk sambil ditangisi. Aku berdiri, dadaku seolah lega dengan bangunnya Nia. Meski penasaran dengan apa yang terjadi, setidaknya adikku yang sesungguhnya kini baik-baik saja. Bukan, aku bukan. Suara teriakan seseorang sontak mengagetkan kami semua. Aku memberi tanda agar Nia maupun orang tuaku tetap diam di dalam kamar. Suara itu adalah suara orang yang aku kenal. Begitupun Nia, wajahnya keheranan. Belum sempat Nia bertanya, aku menutup pintu kamarnya, membiarkan mereka menenangkan diri, karena aku seolah tahu akan ada pemandangan yang tak pantas dilihat. Firasatku benar, Mang Arya sedang diseret oleh Teh Yuyun. Rambutnya ditarik dengan kasar sambil terus dibawa agar mendekat pada Kilawu. Setibanya di depan Kilawu, Mang Arya terdiam. Ia seperti ingin berkata sesuatu, namun seperti ada yang menahannya untuk berbicara. Puputon Rahwana, hiem mulang hiem gelap, hidung diri, ya seperti itu mantranya. Aku melihat Kilawu membaca mantra sambil meletakkan telapak tangan kirinya ke dahi Mang Arya. Suaranya lirih. Lantunannya membuatku begidik aneh. Lalu Teh Yuyun melepaskan Mang Arya yang membuat tubuhnya seketika ambruk, tak sadarkan diri. Baru saja aku melangkah untuk mendekati mereka, Mang Arya meloncat. Ia menari tak karuan. Mang Arya tertawa sambil terus menari di tengah-tengah antara Kilawu dan Teh Yuyun. Saat jarakku dengannya cukup dekat, aku bisa melihat wajahnya yang tersenyum seolah bahagia. Namun matanya hanya ada warna putih di sana. Mata Mang Arya terbalik. Aku melihatnya heran. Ada rasa puas dan kasihan yang bercampur tatkala melihatnya dalam kondisi seperti itu. Ulah jang, ulah karunya kajal masih gak kieu. Kau sanggup melihat adikmu sendiri akan jadi seperti ini? Seolah Kilawu dapat mengerti apa yang aku pikirkan. Ia membalikkan badannya dan menatap ke arahku.
Punten Ki, saya masih kecil, merasa salah dalam berpikir. Aku meminta maaf padanya saat melihat sorot matanya yang tajam. Jujur saja, aku sedikit merasa ngeri. Tanpa melepas pandangannya padaku, Kilauh berteriak memanggil seseorang. Ayi! Saat ia memanggilnya, muncul asap hitam dari bawah kakinya sendiri. Asap itu berkumpul dan membentuk tubuh manusia. Secara perlahan mulai jelas, itu aku. Iya, itu aku. Sosok yang berbentuk dari asap itu berwajah persis seperti diriku. Bahkan, baju yang ia kenakan saat itu berwarna mirip dengan milikku. Aku seolah tak sadar mendekatinya. Sosok itu juga melakukan sama dengan apa yang aku lakukan. Kami saling mendekat hingga jarak kami 1 meter. Perasaan ini, aku seperti bercermin. Ayi, lepaskan! Bentak Kilauh yang sontak membuatku tersadar. Aku mundur menjauh dengan cepat kembali masuk ke dalam rumah. Sementara sosok itu hanya tertawa. Anehnya, mesti itu aku. Suara tawanya adalah suara tawa seorang perempuan. Ki, saya hanya bercanda saja, Ki. Ucap sosok itu sambil menutup mulutnya. Ia mirip denganku, tapi tingkah lakunya seperti perempuan. Terserahmu, selesaikan tuh. Kilauh menunjuk Mang Arya yang sedang menari-nari. Ulah cabut ucap si Yaki. Ini suaranya mirip laki-laki namun sangat berat dibanding suaraku. Aneh rasanya, ada sosok yang mirip denganku tapi bersuara yang tidak mirip dengan diriku. Sosok itu lalu memukul Mang Arya dengan keras. Menamparnya, membantingnya, memukul setiap sendi-sendi tubuh Mang Arya hingga mengeluarkan suara-suara yang membuatku ngilu. Ia melakukan itu cukup lama. Aku yang melihatnya tersenyum puas. Seolah yang memukul Mang Arya itu benar-benar diriku. Hingga tubuh Mang Arya tergeletak dengan kaki dan tangan yang terkulai patah ke arah sebaliknya. Sosok itu berhenti. Meski begitu, Mang Arya masih dengan wajah tersenyum, tertawa bahagia sambil bergerak kayaknya menari. Lemparkan ke Sungai Barat. Sontak aku melihat ke arah Kilauh dengan cepat saat ia memberi perintahnya. Sosok yang mirip diriku itu kini tersenyum lebar, sangat amat lebar. Senyum lebarnya tidak normal sama sekali. Suingan senyumnya melintang dari telinga satu ke telinga yang lain, menampilkan giginya yang sama tidak normalnya. Aing lari gitu mah, sia. Sosok itu menuju ke arahku. Aku menahan ludaku dengan susah payah dan berusaha menjawabnya kemudian. Muhun abi. Aku ketakutan entah kenapa. Mun boga deui hakaan deui, bawa kawalungan kulon. Teh Yuyun memukul kepala sosok itu dengan tongkat bambunya. Goblok sia. Kau mau aku makan? Sosok itu marah terhadap apa yang Teh Yuyun lakukan. Ayi, balik sia, cepetan. Kini perintah Kilauh terdengar. Ia kemudian menyeret kaki Mang Arya menjauh sambil terus tertawa tanpa henti. Seolah malam itu hanya tawa dari sosok yang dipanggil Ayi yang menggema. Dengan perginya ia, aku mengerti. Hal ini telah berakhir. Teh Yuyun melemparkan tongkat bambunya ke arahku yang segera aku tangkap. Ia mendengus sebelum akhirnya pergi meninggalkanku dalam keheranan. Kamu mengganggu ajian Yuyun barusan. Itu bambu tidak lagi bisa dipakai oleh si Yuyun. Jika bisa menanggungnya, silahkan urus. Kilauh lalu melangkah pergi. Aku memperhatikan apa yang aneh dari tongkat bambu ini. Saat kulihat Kilauh lagi, ia telah menghilang. Padahal aku memalingkan pandanganku hanya beberapa detik. Tapi ia benar-benar tak lagi aku lihat. Aku menutup pintu rumah. Seperti tanda bahwa semua apa yang terjadi telah benar-benar selesai. Ibu, bapak, Nia keluar dari kamar.
Selesai nak? Tanya bapak saat melihatku mengunci pintu. Iya pak, sudah selesai. Hanya saja ini diberikan bambu oleh muridnya Kilawuh. Aku menunjukkan tongkat itu pada bapak. Sudah biarkan, kita akan mengerjakan itu besok. Kata-kata bapak seolah pertanda untuk kami beristirahat. Aku mengerti, kami pun masuk ke kamar masing-masing dan mengistirahatkan diri. Hanya saja pikiranku menerawang. Kenapa ada orang yang berani mengambil ajian pelet puputon? Meski efeknya kuat, namun ajian ini mengambil nyawa dari kedua pasangannya. Jika salah satunya mati, maka yang lain akan mengikuti. Kenapa Mang Arya begitu nekat melakukannya pada Nia? Entah, obsesi atau sudah dibutakan oleh perasaan cintanya, aku sungguh tak ingin menyelami pemikiran orang yang pikirannya sakit. Esoknya, kampung kami geger karena penemuan mayat tanpa identitas di Sungai Barat. Mayat itu ditemukan dengan wajah yang tersenyum, mata yang terbalik. Namun jika diperhatikan, wajah mayat itu seperti ketakutan meski bibirnya membentuk senyuman. Ustadz Imran yang melihat mayat itu mengepalkan tangannya kesal. Kulihat bibirnya berkumam mengucapkan nama Kilawuh dengan gemetar. Saat mata kami bertemu, ia memancarkan aura kebencian. Bahkan saat ia berjalan melewatiku dengan sengaja, ia menabrakkan bahunya padaku. Aku tak melawan, kubiarkan. Karena aku sadar, jika kejadian yang aku alami menimpanya, mungkin saja ia akan melakukan hal yang sama. Kabar juga beredar bahwa masing-masing dari mereka melihat sosok yang menyeret seseorang. Tapi saat dilihat, siapapun yang mengintip sosok itu malah melihat dirinya yang sedang menyeret seseorang sambil terus tertawa. Akhirnya tak ada yang berani menegur karena mereka tahu apapun yang mereka lihat itu bukanlah manusia. Sementara tongkat bambu yang tempo hari dilemparkan oleh murid Kilawuh, bapak buat kentongan kecil yang digantung di depan rumah. Sisa bambunya dibuat anyaman bakul sebesar kepalan tangan yang disimpan di lemari kamar Nia. Sejak saat itu, di malam-malam tertentu, kadang ada seorang kakek tua yang menyalakan api di halaman depan rumah dari ranting-ranting kering. Apabila ada yang sedang melihatnya, lalu ditanya, kakek itu akan menjawab, sedang menghangatkan diri, sekalian menjaga jika ada yang ingin menabur ke sini, Abah bisa memarahinya. Ya, entah siapapun itu atau apapun itu, selama tidak mengusik Nia atau keluargaku, aku biarkan. Dan semenjak kejadian Mang Arya, Nia dikirim ke kota, ke rumah Uwa, kakak dari pihak ibu, dan mengambil kursus menjahit seperti yang ia inginkan. Kebetulan Uwa punya usaha konveksi rumahan, jadi Nia setelahnya dapat bekerja di sana. Pun denganku, saat bapak mendapat warisan dari kakek suatu hari, aku meminjamnya dan membangun usaha. Setelah berkali-kali gagal dalam kurun waktu yang tak sebentar, akhirnya aku memutuskan untuk membuka usaha warung di kota di mana Nia juga tinggal. Pelet puputon selesai. Spoiler untuk Vijayahannya teman-teman, jangan salah paham, ini penjelasannya. Setelah petugas itu mengembalikan surat-suratku dan meninggalkan kesan aneh yang mengancam, teleponku berdering. Kulihat nama Teh Yuyun tertera memanggil. Rek, Putrara, balik lagi. Besok pagi aja kamu teruskan perjalananmu. Tapi sebelum pulang, jika kamu melihat seseorang seperti pengemis mendekat, ludahi dia Ayi. Biar Teteh tahu niat seperti apa yang bajingan Han maksudkan padamu. Suara Teh Yuyun di balik telepon sana tampaknya panik. Aku diam, tak sanggup menjawabnya. Karena kini di hadapanku ada seorang pria tua bungkuk dengan baju compang-camping sedang menengadahkan tangannya ke arahku. Punten Den, nyuhunkeun karidoana. Pria itu meminta-minta namun bibirnya tersenyum sangat amat lebar. Dan ini dia selengkapnya spoiler dari Han. Pukul 22.13, jam di tanganku menunjukkan angka betapa malamnya waktu yang sedang kulalui kini. Aku yang saat ini dalam perjalanan ke rumah mertua karena istri yang berencana untuk melahirkan anak kami yang pertama di sana, tiba-tiba dicegat oleh operasi malam. Aku menepikan motorku saat salah seorang petugas memberiku tanda.
Setelah selesai memeriksa kelengkapan surat-suratku, ia tiba-tiba mengenalkan dirinya. Saya Wijayahan. Aku kaget, ketakutan saat mendengar nama itu. Ya, itu nama Han. Nama dari keluarga yang menjadi klien utama Kikala. Nama yang sering kudengar dari Teh Yuyun. Nama keluarga yang tak segan menumbalkan manusia. Nama yang aku takuti selama ini sekarang berdiri di hadapanku. Kamu bau Eyang Putri. Ia berlalu setelah berkata seperti itu. Sial, aku tak berpikir jernih. Aku tak mengira bahwa salah satu anggota keluarga Han juga berada di kepolisian. Aku ketakutan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ini bukan candaan. Yang kuhadapi adalah manusia yang tak segan bermain dengan nyawa. Setelah petugas yang mengenalkan dirinya sebagai Wijayahan itu mengembalikan surat-suratku dan meninggalkan kesan aneh yang mengancam, teleponku berdering. Kulihat nama Teh Yuyun tertera memanggil. Rek, putra Arah, balik lagi. Besok pagi aja kamu teruskan perjalananmu. Tapi sebelum pulang, jika kamu melihat seseorang seperti pengemis mendekat, ludahi dia Ayi. Biar Teh tahu niat seperti apa yang bajingan Han maksudkan padamu. Suara Teh Yuyun di balik telepon sana tampaknya panik. Aku diam tak sanggup menjawabnya. Karena kini di hadapanku ada seorang pria tua bungkuk dengan baju compang-camping sedang menengadahkan tangannya ke arahku. Punten Den, nyuhunkeun karidoana. Pria itu meminta-minta namun bibirnya tersenyum sangat amat lebar. Tidak, itu bukan senyuman. Itu lebih mirip sayatan yang melintang dari ujung telinga kiri ke telinga kanan. Jangan tanya bagaimana lututku gemetar. Tepat di hadapanku adalah makhluk yang Teh Yuyun suruh. Makhluk yang kadang aku lihat dia selalu menyerupai seseorang yang aku kenal. Tapi kini ia sedikit menunjukkan wujud aslinya. Sementara di depan sana ada seseorang yang sangat berbahaya. Aku tak punya pilihan lain. Meski takut melanda, nyawaku masih berharga. Aku menuruti perkataan Teh Yuyun. Saat sosok itu menengadahkan tangannya, aku meludah dengan susah payah sambil gemetaran hebat. Sosok itu malah membuka mulutnya saat setetes ludahku jatuh di tangannya. Jangan takut padaku, Rek. Manusia waras mana yang tidak akan ketakutan saat melihat sosok mengerikan tepat di hadapannya? Ingin rasanya aku berteriak mengatakan hal itu, tapi rasa takut menguasai tubuhku seluruhnya. Seperti tak ada apapun yang terjadi, kini irama jantungku kembali tenang. Nafasku dapat kuatur seperti biasa. Persetan dengan Wijayahan. Dia masihlah manusia sepertiku yang bila kupukul dia pun akan berdarah. Aku kembali melaju, menembus gerombolan operasi lantas tengah malam yang masih berlangsung. Sebelum meninggalkan tempat itu, mata kami bertemu dalam sepersekian detik. Dengan angkuhnya dia tersenyum sinis. Aku membalas senyuman itu dengan wajah yang menantang, seolah memberi isyarat bahwa apapun semua yang kau punya, bawa saja. Angin malam berembus kencang. Mendung menggantung menutup bulan di atas sana. Mungkin saja hujan akan turun sebentar lagi. Beberapa lampu penerangan jalan perlahan semakin jarang. Jajarannya semakin renggang tatkala mulai memasuki daerah pegunungan. Medan yang turun naik, kanan kiri, yang diapit lembah serta tebing, ditambah aku baru saja melewati lampu penerangan jalan terakhir. Kini, hanya lampu motor yang menjadi penerang utama. Beberapa kilometer setelahnya, saat apitan jalan lebih sempit, di salah satu tanjakan yang tengah kudaki, sesuatu melintang menghalangi jalan. Benda itu seperti batang pohon. Dilihat dari ukurannya, mungkin ia berdiameter antara 10 sampai 15 cm. Tak terlalu besar, artinya tak terlalu berat jika kuangkat untuk kupindahkan. Kini jarakku dengannya hanyalah beberapa meter.
Aku turun dari motor yang masih menyala dan memberikan penerangan yang cukup. Kuhampiri benda yang melintangi jalan itu. Satu langkah sebelum aku betul-betul menyentuhnya, benda itu bergerak. Sialan. Benda itu bergerak menggeliat. Sekarang dengan jarak sedekat ini aku bisa melihat corak warna oranye, putih, hitam, mengelilinginya seperti cincin, lengkap dengan sisik yang khas. Itu ular. Kini yang mendesis seolah aku adalah mangsanya. Aku bersiap dengan melepaskan helmku dan berencana untuk memukul kepalanya sekeras mungkin, berharap hal itu dapat melukainya dan memberiku waktu untuk melarikan diri. Ku cari kepalanya ke sebelah kiri. Bukan, itu ekornya. Saat ku tengok ke sebelah kanan, yang aku lihat bukanlah kepala ular yang aku cari, melainkan kepala manusia. Sialan, ini bukan ular yang seharusnya. Ini bukan ular yang bisa dilukai sembarangan. Kepala itu mendekati wajahku. Astagfirullahaladzim. Aku melangkah mundur ke arah motorku berada. Semakin terang, semakin terlihat wajah tua yang menggantung dengan leher ke bawah berbadan ular, tanpa tubuh manusia selayaknya, tanpa tangan. Kini jelas apa yang aku hadapi. Sosok ular berkepala manusia. Dengan tubuh ularnya, ia seperti tegak berdiri hingga aku harus menengadahkan untuk melihatnya. Kepala itu mengeluarkan lidahnya yang bercabang sambil menatapku tajam dengan pupil mata vertikal berwarna kuning cerah. Ia melihatku layaknya santapan malamnya hari ini. Hanya saja ukiran keriput di wajahnya menggangguku. Kepala kakek tua dengan badan ular? Jangan bercanda. Helm yang kupegang erat, ku ambil ancang-ancang untuk meleparkannya, asal dapat mengalihkan perhatiannya sebentar saja untuk memberiku waktu berlari menjauh. Itu cukup. Bersamaan dengan lemparan helm yang kuarahkan ke kepalanya, ia menyemburkan sesuatu ke arahku sebagai balasan. Aku melompat ke belakang untuk menghindar cepat yang aku bisa. Sialnya, aku tak sepenuhnya berhasil. Beberapa tetesnya mengenai lengan jaket yang kukenakan. Kulihat hanya basah sekejap lalu hilang dan meninggalkan bekas yang teramat gatal di lenganku. Sambil berlari menjauh, kulepas jaketku untuk melihat kondisi tanganku sendiri. Benar saja, benjolan merah ada di sana. Benjolan itu menggelembung lalu pecah mengeluarkan darah dan nanah yang berbau mirip belerang. Entah kenapa, aku tak merasa sakit sama sekali. Aku berhenti berlari, membalikkan badanku dan bersiap menghadapi makhluk itu. Secara tidak sadar, aku tersenyum. Senyuman yang paling lebar yang pernah aku lakukan. Hingga saat aku menyentuh ujung bibirku yang menyentuh telinga. Aku terbangun dengan banjir keringat. Kasur yang kutiduri juga basah karenanya. Aku masih memakai jaket dan sepatu. Mimpi itu sangat nyata kurasakan. Kurai HP di saku jaketku menunjukkan pukul 4 dini hari. Apa benar ini mimpi? Dan pesan masuk dari Teh Yuyun menjawab apa yang terjadi padaku. Gimana rasanya berbagi indera sama Ayi? Dek. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kegilaan macam apa lagi ini? Aku mencoba tenang dan memikirkan semuanya dengan perlahan. Pesan itu kubiarkan. Ada rasa takut untuk membalasnya. Aku mengerti Teh Yuyun pelaku ilmu hitam. Jika dia tak segan mengerahkan Ayi terhadapku, bukan tidak mungkin suatu saat ia akan mencelakaiku. Aku sama sekali tak mengerti jalan pikirannya. Entah sebaik apapun ia terlihat, hitam tetaplah hitam. Kini aku meragukan Teh Yuyun. Pikiranku kalut memikirkan semua kemungkinan mengenai dirinya. Saat sedang berkutat dengan pikiranku sendiri, suara anjing menggonggong di luar. Geni? Mau sampai mana Teh Yuyun mengarahkan perhatiannya padaku? Angin berhembus agak kencang menghembuskan tirai kamar memperlihatkan seekor anjing sebesar kambing sedang berdiri di luar. Dari tubuhnya mengepul asap hitam memberi kesan mistis bahwa ia bukan anjing sembarangan. Dengan datangnya Geni, kepalaku tiba-tiba terasa sangat sakit. Seolah ribuan jarum sedang menancap. Ku coba untuk tidak berteriak dan menarik rambutku dengan keras agar rasa sakit sedikit berkurang.
Lalu perlahan beberapa memori muncul memenuhi kepalaku, seolah aku sedang mengingat kejadian yang sudah terlupakan. Ayi tersenyum di hadapan sosok dengan kepala manusia dan bertubuh ular itu. Ia menampilkan wajah riang yang aneh. Hehehe, mari makan. Ayi melompat maju menghunuskan tangannya ke depan. Ia mengincar bagian tepat di bawah kepala sosok itu. Merasa terancam, sosok itu kini memundurkan kepalanya dan mengibaskan ekornya mengarah pada tubuh Ayi yang sedang melompat maju. Ayi yang melihat itu sebagai kesempatan segera meraih ekor sosok itu, menggenggamnya lalu menggigitnya mengambil secuil daging yang bisa ia dapatkan. Gigitan pertama, hahaha. Sosok itu berteriak sambil mengibaskan ekornya ke segala arah. Ayi melompat ke sana kemari menghindari kibasan ekornya sambil terus tertawa. Sambil menghindar, Ayi mencari celah lain yang bisa ia tembus. Senyumnya semakin lebar manakala kesempatan yang ia tunggu kini terbuka. Tanpa menunggu lama, ia melompat dengan semua tenaganya untuk mendekat. Ia masih mengincar tepat bagian bawah dari kepala makhluk itu. Baru saja tangannya mencengkram, tiba-tiba sebuah tendangan melayang ke kepala Ayi, membuatnya harus jatuh tersungkur menjauh. Sosok manusia tinggi tegap menatapnya tajam berdiri di samping makhluk itu. Rega, kita pulang. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Ikuti bagian berikutnya dan jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.